Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Budiman SEMSI selaku pengampu mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal, dan yang saya cintai, yang saya banggakan teman-teman kelas manajemen 5A yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, bertatap muka melalui media seperti ini, yang hal tersebut mudah-mudahan tidak melunturkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Baik, sebelumnya perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Alicia Sundari selaku moderator dari kelompok 1 Pasar Uang Pasar Modal, yang pada kesempatan kali ini kelompok 1 akan menjelaskan mengenai perbedaan pasar uang pasar modal, fungsi pasar keuangan dalam perekonomian. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Agung Solehudin, yang kedua ada Alfian Nabi Fahujan, kemudian ada Amalia Azahra, Amru Suhaimi Sagala, Ari Gustiana Sihombing, dan juga ada Asyifa Rahimanisa. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan mengenai pasar uang dan juga pasar modal. Nah, pasar uang dan juga pasar modal ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan, di mana pasar uang ini tidak memiliki tempat khusus untuk melakukan transaksi, berbeda dengan pasar modal yang memang pasar modal ini memiliki tempat tertentu untuk melakukan transaksi, yaitu di bursa efek atau stock exchange. Nah, untuk transaksi di pasar uang sendiri biasanya antara orang yang membutuhkan dana dan juga orang yang memiliki kelebihan dana ini melakukan transaksinya di over the counter market atau OTC, di mana mereka ini akan melakukan transaksi melalui desk atau dealing room masing-masing, seperti itu. Untuk lebih lengkapnya mungkin akan saya langsung serahkan kepada pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Asyifa Rahimanisa. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai pasar uang yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudari Alicia. Jadi, pasar uang ini dibutuhkan dalam perekonomian karena banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami kesulitan dalam arus kas karena tidak sesuai antara inflows dan outflows-nya. Nah, kebutuhan terhadap pasar uang ini adalah untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau yang sifatnya harus segera dipenuhi, karena pasar uang ini merupakan sarana alternatif bagi lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, ataupun pihak lainnya dalam mendapatkan dana jangka pendek maupun sebagai penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Nah, pasar uang juga merupakan sarana pengendali moneter, walaupun ini secara tidak langsung ya, yang dilakukan oleh otoritas moneter dalam melaksanakan operasi terbuka oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, yang dilakukan melalui pasar uang dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan juga surat berharga pasar uang atau SBPU sebagai instrumennya. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga dapat dipahami dan terima kasih atas perhatiannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan barusan sama rekan saya. Jadi pasar uang dan pasar modal merupakan sarana bagi investor dalam melakukan investasi, di samping sebagai sarana mobilisasi, dan bagi pihak yang membutuhkan dana, pasar uang memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan pasar modal, baik dari segi jangka waktu instrumen diperjualbelikan, tempat penjualannya, maupun tujuan para penjual dan pembelinya. Perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut menurut Kasmir 2008 halaman 205. Pertama itu instrumen yang diperjualbelikan pasar. Jadi pasar uang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek, yaitu tidak lebih dari 1 tahun, dan merupakan pasar likuiditas primer. Sebaliknya, pasar modal instrumen yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga
jangka panjang dan merupakan dana yang bersifat permanen atau semi permanen. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk materi yang saya sampaikan, terima kasih. Mohon maaf kurangannya. Sampai jumpa. Berikutnya pasar tempat pelaksanaan transaksi. Pasar modal memiliki 4 transaksi tertentu yang disebut sebagai bursa efek. Sedangkan pasar uang tempat transaksinya abstrak. Artinya penjualan dan pembelian tidak dilakukan di dalam pasar tertentu. Transaksi pasar yang uang dilakukan secara over the counter atau OTC. Para dealer bekerja di dealing room bank masing-masing dan bertransaksi melalui berbagai jaringan komunikasi canggih seperti Reuters Money Dealing System, RMDS, Broker Voice Mail, Flex, and Fax Mailing. Lalu berikutnya ada struktur organisasinya. Pasar modal adalah pasar yang terorganisasi karena selain memiliki tempat transaksi khusus, pelaksanaannya juga diatur dan diawasi oleh otoritas pasar modal, yaitu BAPEPA MLK. Sedangkan pasar uang adalah pasar yang tidak terorganisasi. Sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amalia Zahra. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagian nomor 4, di mana tujuan para penjual atau pihak yang mengeluarkan surat-surat berharga. Nah, jadi pasar uang itu tuh ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek seperti keperluan modal kerja. Sedangkan pasar modal itu tuh lebih ditekankan pada tujuan investasi atau untuk ekspansi perusahaan. Nah, bagi investor, dengan membeli surat-surat berharga di pasar uang, ia itu dapat mencari keuntungan semata. Sedangkan jika di pasar modal, di samping mendapat keuntungan, investor juga dapat menguasai perusahaan. Nah, jadi perbedaan antara pasar uang dan pasar modal itu terletak pada jangka waktu atau jatuh tempo produknya. Di pasar uang, ia menyediakan sarana peminjaman dana dalam jangka pendek atau jatuh temponya itu kurang atau sama dengan 1 tahun. Sedangkan dalam pasar modal menyediakan jangka waktu panjang atau lebih dari 1 tahun. Perbedaan lainnya yaitu yang pertama, ada produk yang dihasilkan dari kedua pasar tersebut itu berbeda. Produk utama pasar uang yaitu sertifikat deposito, tabungan SBI, dan commercial paper. Sedangkan pasar modal itu bersifat jangka panjang dengan produk obligasi, reksadana, dan saham. Kemudian yang kedua yaitu dari return dan risikonya. Pasar uang resikonya rendah dengan return yang rendah, sedangkan pasar modal resikonya tinggi dengan return yang sama tinggi pula. Kemudian yang ketiga ada dari otoritasnya. Otoritas tertinggi pasar uang adalah Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, sedangkan pasar modal adalah Departemen Keuangan. Selain itu, pasar modal juga memiliki pasar sekunder, sedangkan pasar uang tidak selalu ada. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ari Gustiana Siombing akan melanjutkan materi dari pemateri yang sebelumnya, yaitu ada perbedaan pasar uang dengan pasar modal. Nah, dari instrumennya, pasar uang yaitu sertifikat Bank Indonesia SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Sedangkan instrumen pasar modal yaitu ada saham, obligasi, dan surat berharga lainnya seperti warrant, option, dan right issue. Nah, warrant adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, persyaratan tersebut biasanya mengenai harga, jumlah, dan masa berlakunya warrant tersebut. Kemudian ada option. Nah, option ini adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh seseorang atau lembaga, tetapi bukan emiten, untuk memberikan hak kepada pemegang untuk membeli saham atau call option, dan menjual saham atau put option pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir ada reg issue. Reg issue itu adalah surat yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli tambahan saham pada penerbitan saham baru. Perbedaan yang selanjutnya yaitu jika pasar modal melakukan kegiatan mengalokasikan dana secara efektif dan efisien dari pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan, sehingga terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan dana. Nah, surat berharga yang
Perdagangan dalam pasar uang terdiri atas surat berharga jangka panjang, menengah, dan pendek, tetapi transaksi yang dilakukan tetap jangka waktu yang pendek. Jenis surat berharga pada umumnya diperdagangkan dalam pasar uang meliputi promis, surat pembendaharaan negara, surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah, surat wesel yang diakses oleh bank, sertifikat deposito, dan sertifikat yang dikeluarkan oleh Bank Sentral atau sertifikat Bank Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alfian Nabi Faujan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai fungsi pasar uang dalam perekonomian. Kami menemukan 3 fungsi pasar uang dalam perekonomian. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai sarana alternatif lembaga keuangan atau peserta lainnya dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya, dan sebagai penempatan dana yang kelebihan likuiditasnya. Selanjutnya adalah sebagai sarana pengendali moneter tidak langsung oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Karena di Indonesia, dalam pelaksanaan operasi pasar terbuka yang dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia dilakukan dengan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU sebagai instrumentalnya. Dan yang terakhir adalah dalam hal fungsi informasi, pasar uang berfungsi atau dapat memberikan informasi kepada pengusaha, kepada perorangan, kepada pemerintah, kepada sektor luar negeri, memberikan informasi mengenai kondisi moneter, preferensi, dan tingkah laku peserta pasar uang, pengaruh kebijakan moneter, serta pengaruh interaksi kegiatan ekonomi dalam dan luar negeri. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa memahami apa yang kami jelaskan tadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.